Halo sahabat tular, mengapa Yesus harus mati? Banyak dari kita yang berpikir bahwa Yesus dihukum mati karena ia harus menjalankan kehendak Bapa surgawinya untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Itu benar dan itu adalah salah satu keyakinan Kristiani kita. Ia harus menderita dan wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Atau dengan kata lain, membayar dosa-dosa kita manusia, termasuk dosa yang disebut dosa asal. Sebuah kondisi supranatural yang membuat kita berada dalam dosa akibat dosa manusia pertama yang diwariskan kepada kita. Dosa asal itu merasuk dan melingkupi manusia sejak awal mula hidupnya dan tak kuasa ditolak oleh seseorang, maka dibutuhkan seorang yang berkuasa atas dosa, yakni Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk membebaskan kita. Yang kedua, Yesus harus mati karena dengan kematiannya ia akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan bukan hanya menunjukkan bahwa manusia mempunyai masa depan setelah kematian, tetapi juga mau menunjukkan bahwa Allah bertindak menyelamatkan manusia dengan mentransformasi kodrat manusia yang jatuh ke dalam dosa dan mengalami kematian. Oleh karenanya, menjadi apa? Menjadi kodrat manusia baru dalam Kristus Yesus yang bangkit mengalahkan dosa dan kematian. Kalau dalam inkarnasi, Putra Allah mengambil rupa sebagai manusia dan menjadi manusia seutuhnya, dalam kebangkitan, kodrat manusia diangkat ke dalam kodrat ilahi. Dalam bahasa Santo Irenaeus di abad kedua, theosis, yakni melalui Putra Allah yang menjadi manusia, manusia dapat dipersatukan dengan yang ilahi dan menerima pengangkatan sebagai putra dan putri Allah. Dengan konsep ini dikatakan bahwa manusia mengalami pengilahian atau dijadikan mirip dengan yang ilahi. Melalui proses ini, yang dapat hancur dan fana ditelan oleh yang tak dapat hancur dan oleh keabadian Allah. Kodrat manusia diperbaharui dalam kebangkitan Kristus sehingga kita dapat menikmati keselamatan bersama Allah yang Maha Kudus. Dan yang ketiga, yang sering kali dilupakan atau luput dari perhatian banyak orang adalah Yesus dihukum mati karena ia melawan sistem yang korup, yang tidak adil, yang tidak mengangkat martabat manusia, malahan menindas dan menyengsarakan banyak orang, terlebih mereka yang miskin, yang dianggap berdosa, dan juga yang dipinggirkan karena sakit. Yesus melawan para pemimpin masyarakat yang korup dan juga menentang sistem yang menindas orang-orang kecil. Karena alasan ketiga inilah Yesus dihukum mati karena dianggap membahayakan kaum penguasa. Yesus dihukum mati karena lawan-lawan politisnya merasa terancam oleh karena ajaran, tindakan, dan juga pengaruhnya bagi banyak orang. Yesus harus mati karena pilihan politisnya. Begitu, salam tular.